Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniasari Hidayah. Dalam sesi 3 ini, saya saya menjadi host untuk sesi 3 pemilahan sampah yang nanti akan dipresentasikan oleh Ibu Ayu Puspasari. Baik, kemudian saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu sebelum presentasi dimulai. Yang pertama adalah kami mohon Bapak, Ibu, serta Ananda hebat yang bergabung dalam sesi 3 ini untuk menyalakan kameranya. Kemudian yang kedua, ketika presenter sedang mempresentasikan materinya atau temanya, kami mohon dengan sangat untuk mute mikrofonnya atau untuk mematikan mikrofonnya. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu bisa mengajukan, serta Nanda hebat, bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat yang tersedia, kemudian atau bisa menggunakan fitur yang tersedia, yaitu raise hand, dan kemudian silakan mengaktifkan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaan. Baik, demikian barangkali kendali acara saya serahkan kepada moderator, yaitu Ibu Sri Agung Ira Rohyani. Oke, terima kasih kepada host kita, Ibu Nia Kurniasari Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari presenter untuk sesi live meeting kali ini. Presenter kita kali ini adalah Ibu Ayu Erika Puspasari. Beliau mengajar matematika dan bertugas di SMA Negeri 2 Pagaden. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilahkan presenter untuk memulai paparan materinya. Kepada Ibu Ayu Erika, kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ira selaku moderator yang telah memberikan mic kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tema yang mengenai pemilahan sampah. Jadi untuk live meeting ini berlanjut dari tadi sesi 1, sesi 2, kemudian sesi 3 ini bertema lingkungan, dan untuk sesi ini judulnya adalah pemilahan sampah. Bapak Ibu, layar laptop saya apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Ayu. Sebentar. Ya. Jadi ini materi kita dari tadi sesi 1 sampai hari ini, dari mulai sayangi bumi, pemanfaatan sampah rumah tangga, dan juga pemilahan sampah. Nah, sampah merupakan persoalan yang sangat klasik, namun menyedihkan untuk apalagi bagi bangsa Indonesia. Rasanya sangat sulit untuk menyelesaikan masalah tentang sampah di Indonesia, bahkan lebih sulit lagi untuk memberikan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan bebas sampah yang berserakan. Nah, seperti yang tadi disampaikan dari kedua sesi yang tadi, bahwa Indonesia itu menjadi negara produsen kedua terbesar sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah China. Nah, sampah plastik tersebut itu didominasi oleh sampah plastik yang sulit terurai. Dapat dilihat bahwa China itu menghasilkan sampah plastik 1,23 sampai 3,53 juta ton per tahun, sedangkan Indonesia itu tidak jauh berbeda, yaitu 3,22 juta ton per tahun. Ini itu sampah plastik yang terbuangnya ke laut. Saya tidak salah. Jadi belum terhitung sampah yang berada di TPS-TPS. Nah, kemudian data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan pada tahun 2019
jumlah sampah di Indonesia itu mencapai sekitar 66 sampai 67 juta ton. Seperti yang sudah disampaikan, dari 66 sampai 60 juta ton ini terdiri dari 63,95%-nya itu adalah sampah rumah tangga. Dan kemudian sebanyak 46,75%-nya itu atau yang terbanyak dari sampah itu adalah sampah sisa makanan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ira pada sesi kedua. Nah, kemudian slide selanjutnya. Nah, salah satu penyebab, jadi apakah yang terjadi jika sampah-sampah yang kita hasilkan tidak dipilah? Yang pertama, sampah yang tidak dipilah dapat menyebabkan bau yang sangat menyengat ketika didiamkan. Salah satu penyebab sampah menjadi berbau adalah adanya proses pembusukan sampah organik yang terperangkap di dalam plastik atau sampah anorganik lain seperti kaleng, kaca, dan yang sebagainya, sehingga proses dekomposisi menjadi proses dekomposisi secara anaerobik akan mengeluarkan gas metana. Nah, apabila gas metana itu yang terkumpul sangat banyak, bahkan dapat menimbulkan ledakan, dan yang dari saya baca pernah terjadi di TPA Lewi Gajah pada tanggal 21 Februari 2005. Nah, ledakan tersebut menelan korban 143 jiwa dan 71 rumah. Nah, cukup berbahaya Bapak Ibu jika kita tidak memilah sampah. Nah, kemudian selain itu, sampah-sampah anorganik yang sebenarnya dapat didaur ulang justru tidak dapat didaur ulang ataupun nilai ekonomisnya akan menurun, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, jika sampah-sampah tersebut masih mengandung air atau minyak. Nah, akibatnya sampah anorganik tersebut pada akhirnya banyak berakhir di tempat pemrosesan akhir atau tempat di TPA karena dinilai akan membutuhkan biaya yang lebih besar apabila dilakukan proses daur ulang. Selanjutnya, maka dari itu, jika itu yang terjadi, apakah yang harus kita lakukan? Nah, oleh sebab itu, pemilihan dari sumber atau pemilahan sampah dari rumah tangga akan menjadi solusi yang penting dilakukan untuk meningkatkan presentasi daur ulang sampah dan juga mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA atau TPS. Nah, apabila individu sudah terbiasa dengan membedakan antara sampah, khususnya sampah organik dan anorganik, maka proses pengolahan sampah di TPS pun akan lebih. Nah, idealnya pemilahan sampah itu dilakukan tidak hanya sampah organik atau anorganik saja, tapi dibedakan menjadi sampah organik, minimal 6 jenis ini ada sampah organik, kemudian sampah daur ulang campuran, sampah B3, sampah kertas atau karton, kemudian sampah plastik, dan juga sampah residu. Akan saya bahas satu persatu. Nah, yang pertama, kita pisahkan dulu sampah organik. Sampah organik itu berupa sisa sayur, sisa buah, makanan, dan tulang-tulang kita pisahkan dari sampah anorganik. Nah, jika sampah yang mudah terurai ini digabung dengan sampah anorganik, maka akan banyak masalah yang terjadi. Mulai dari yang tadi disebutkan, bau tidak sedap, kemudian banyak binatang-binatang yang banyak akan lebih banyak ditakuti, terutama untuk kaum perempuan, tikus, kecoa, dan sebagainya. Kemudian kita kemanakan sampah organik ini? Sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Ira, jadi sampah organik ini bisa kita gunakan sebagai kompos. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nah, kita pilah-pilah sampah anorganiknya itu menjadi tadi 5 jenis ya. Yang pertama sampah daur ulang campuran.
Nah, jadi sebelum memilih, jadi kita harus tahu dulu apa sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, kemudian si sampah daur ulang campuran ini tuh apa aja sih? Jadi sampah daur ulang ini yang bisa diterima oleh bank sampah untuk didaur ulang yaitu terdiri dari kaleng, aluminium, kemudian sampah kaca atau beling. Nah, sebelum kita mengumpulkan sampah-sampah ini, terlebih dahulu pastikan bahwa sampah-sampah ini dalam kondisi kering. Nah, sebelum dimasukkan ke wadah untuk menghindari bau yang tidak sedap, dan juga seperti yang tadi sudah dijelaskan, jika sampah-sampah ini masih berminyak, kita cuci dulu sampai bersih dan juga dijemur. Kemudian dari tadi kita lap dulu bisa, gitu. Kemudian selanjutnya yaitu sampah B3, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan juga bahan beracun. Nah, tanpa sadar nih, di rumah kita sebenarnya banyak menyimpan barang-barang yang mengandung bahan berbahaya atau beracun. Nah, jadi yang perlu diperhatikan ketika maksudnya bahan berbahaya beracun ini ada yang misalkan pengharum ruangan, penyemprot nyamuk. Nah, otomatis kan jika terkonsumsi akan berbahaya. Nah, cara terbaik untuk memilah sampah jenis ini adalah pertama kita pastikan bahwa produk yang ada di dalamnya itu habis kita pakai. Kemudian kita bersihkan dulu kemasan atau botol plastiknya sebelum kita masukkan ke dalam kategori sampah daur ulang. Nah, sedangkan untuk sampah atau kemasan yang berbentuk aerosol atau spray yang susah kita buka, nah kan akan susah dibuka nih. Nah, untuk itu kita pisahkan lagi ke sampah yang ke wadah pilah sampah B3. Kemudian kalengnya bisa disalurkan ke bank sampah atau pengepul. Tapi kita harus memastikan dulu bahwa bank sampah tersebut menerima kemasan B3 ini. Yang selanjutnya yaitu sampah kertas atau karton. Selain kertas, karton atau kardus, bekas truk belanjaan juga bisa masuk ke dalam wadah ini. Jadi Bapak Ibu yang sering berbelanja, kita suka dapat struknya banyak kan ya Bu, bisa dikumpulkan di dalam satu wadah, kemudian kita kumpulkan dan nanti kita bisa salurkan. Nah, ada lagi misalkan kertas nasi coklat, ya ini juga bisa masuk ke dalam kategori ini dengan catatan lapisan plastiknya harus dipisahkan terlebih dahulu, dan nanti plastiknya akan masuk ke dalam kategori yang lain. Itu. Sampah yang selanjutnya yaitu sampah plastik. Ini sampah yang paling banyak dihasilkan, sampah botol plastik apalagi. Ini itu merupakan sampah, jadi sudah disebutkan yang tadi, sampah terbesar kedua yang dihasilkan setelah sampah organik. Nah, penelitian mengungkapkan bahwa ada jutaan ton plastik yang mengambang di lautan setiap tahun. Nah, hal itu jelas berdampak pada pencemaran air, kemudian mengancam kehidupan binatang dan alam, serta akan membawa hal buruk pada kesehatan manusia. Nah, harus kita akui masih banyak yang salah paham mengenai pengelolaan sampah plastik. Ada yang tadi juga sudah disebutkan, jadi untuk ambil cepatnya, jadi sampah plastik itu dibakar. Nah, sehingga ada juga yang menimbun sampah plastik di dalam tanah sehingga akan mencemari udara dan juga tanah. Nah, pilihan yang paling mudah sebenarnya untuk mengurangi sampah plastik ini yaitu kita harus mulai mengurangi penggunaan plastik dengan menggunakan untuk botol plastik kita membawa botol minuman sendiri untuk mengurangi botol plastik. Kemudian ini yang sedang tren saat ini yaitu belanja online, perlu kita pikirkan ulang. Jadi kan untuk belanja online itu bungkusnya suka berlapis-lapis, otomatis itu akan menghasilkan sampah plastik yang banyak juga. Jadi perlu dipikirkan lagi, kemudian berpikir ulang sebelum membeli. Jadi kan untuk sekarang ini banyak produk yang
yang bungkusnya itu dari plastik. Jadi sebelum membeli tolong dipikirkan lagi apakah ada alternatif lain sehingga kita tidak usah membeli yang kemasannya plastik. Seperti itu. Kemudian ketika berbelanja kita gunakan tote bag, membawa tote bag sendiri sehingga tidak usah menggunakan plastik, dan juga yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Nia, kita kurangi penggunaan sedotan. Jadi kita usahakan kita kurangi tidak memakai, ataupun kalau kita ingin memakai sedotan, kita pakai sedotan yang reusable. Itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengolah limbah plastik agar jika memang ada limbahnya, agar tidak mencemari lingkungan? Ada beberapa tips. Yang pertama, kita bisa menggunakan botol plastik itu untuk menyiram tanaman. Jadi kita bisa membuat lubang di dalam botol plastiknya untuk menyiram tanaman. Kemudian yang kedua bisa juga dijadikan sebagai pot bunga, kemudian bisa diubah menjadi berbagai kerajinan, seperti dibuat menjadi wadah alat tulis dan sebagainya, dan juga bisa dipakai wadah untuk menanam bibit. Itu daripada tidak digunakan, kita manfaatkan. Nah, kemudian sampah yang selanjutnya yaitu sampah yang tidak diterima oleh bank sampah, yaitu sampah residu. Misalnya plastik sachet, kemudian plastik laminasi, yang tadi plastik dari bungkus makanan yang berwarna coklat, jadi masuk ke dalam kategori sampah residu. Juga selotip, styrofoam, kemasan mie instan, dan lain-lain. Nah, sampah ini seringkali terbengkalai, jangan terbengkalai. Nah, usahakan agar bisa dimanfaatkan. Nah, seperti gambar yang sudah saya tampilkan. Jadi dari sampah-sampah plastik ini dan sampah botol plastik yang tadi bisa kita manfaatkan untuk membuat ekobrik. Seperti itu. Namun untuk saat ini saya tidak akan membahas lebih lanjut mengenai ekobrik. Nah, sudah. Ini untuk kebiasaan kitanya. Memilah sampah itu mudah, namun perlu dibiasakan. Jadi suka ada alasan tidak ada waktu. Sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk memilah sampah sama dengan waktu untuk membuang sampahnya. Cuman mungkin akan dibutuhkan waktu ekstra untuk yang ekstra itu wadah yang diperlukan untuk tiap-tiap kategori sampah. Intinya kita usahakan untuk membiasakan diri. Nah, kita bertahun-tahun terbiasa dengan jargon buanglah sampah pada tempatnya. Nah, mungkin karena jargon ini, jadi terserah sampahnya itu jenis apa dan tempatnya di mana. Asal kita sudah membuang di tempatnya, maka kita berpikir, masalah sudah selesai. Nah, bisa jadi karena alasan itu juga masyarakat kita tidak merasa bersalah untuk membuang sampah di mana saja. Baik di jalan, di sungai, di mana saja asal rumahnya terlihat bersih, maka kita sudah melakukan dengan tepat. Banyak yang berpikir seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ubah bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi sudah saatnya kita untuk naik level dengan pemikiran yang bertanggung jawab, seperti mari kita pilah sampah dari rumah dan salurkan kepada tempat yang tepat. Nah, ini ada sedikit ilustrasi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sudah muncul. Mungkin gambarnya kurang besar ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada sampah mie instan. Namun jika saya boleh menyarankan kita kurangi sampah mie instan ini karena mengandung styrofoam, dan styrofoam itu termasuk sampah yang akan paling lama terurai. Nah, namun jika misalkan ada sampah ini, jika ada sisa makanan, berarti kita pisahkan sisa makanannya ke dalam kantong sampah organik, dan kemudian bungkusnya kita pisahkan ke dalam sampah yang residu. Kemudian yang kedua, minuman yang mengandung bungkus plastik, botol plastik. Kemudian jika ada sisa minumannya kita masukkan ke dalam kantong sampah organik, dan botol minumannya kita kategorikan pada sampah botol plastik. Dan untuk yang terakhir, ketika kita masak di rumah,
sayurannya kita masukkan ke organik lagi untuk kemudian mudah-mudahan kita usahakan untuk membuat kompos. Kemudian untuk kemasannya kita masukkan, kalau misalkan kemasan plastik biasa berarti kepada sampah residu, atau jika kemasannya berbentuk botol plastik kita masukkan ke plastik, seperti itu. Untuk selanjutnya ini ada tips cara mengelola sampah anorganik. Ini juga baru saya temukan ketika saya mempersiapkan untuk materi ini. Jadi kita pertama memilah sampah berdasarkan kategori yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ketika dicari ternyata sudah ada beberapa aplikasi atau website bank sampah di mana kita bisa menjual sampah yang kita kumpulkan. Cuman ketika saya mencoba untuk mendaftar ke sini terdapat banyak tanggapan, jadi ketika mendaftar masih belum ada tanggapan dari pembuat aplikasi. Ini saya belum menemukan aplikasi yang sekarang masih beroperasi. Bisa dicari di aplikasi Android juga, ketika kita search bank sampah ada beberapa aplikasi yang muncul. Mungkin ada beberapa yang masih aktif gitu. Kita bisa menjual sampah yang kita kumpulkan kepada bank sampah tersebut. Nah, untuk bagaimana caranya? Pertama kita mendaftarkan dulu di aplikasi tersebut, kemudian kumpulkan sampahnya yang telah dipisahkan, kirimkan sampah anorganik tersebut ke bank sampah, dan usahakan ini terus berulang, jangan sampai bosan seperti itu. Nah, kemudian ini tips untuk memilah sampah. Nah, yang pertama, setelah menggunakan produk dalam kemasan, segera kita bersihkan. Kemudian yang kedua, pisahkan di wadah tersendiri kemasan yang kotor untuk dibersihkan kemudian. Nah, tapi ketika kita simpan, jangan sampai menyimpan, kalau bisa jangan menyimpan kemasan kotor tersebut lebih dari 3 hari. Karena biasanya kalau lebih dari 3 hari kita akan malas untuk membersihkannya. Gitu. Nah, kemudian mari kita ajak anggota keluarga yang lain untuk mulai membersihkan dan memilah kemasan bekas pakai. Ini mungkin yang agak susah juga. Memulai dari diri sendiri juga kan lumayan susah, apalagi kita untuk mengajak orang lain. Pun perlu kita usahakan. Kemudian yang selanjutnya bertanggung jawab atas sampah kemasan masing-masing. Kemudian bagi yang sudah berumah tangga bisa mengajari anaknya untuk mulai membersihkan dan memilah sampah sejak dini agar mulai terbiasa seperti itu. Kemudian yang terakhir kita bisa menjadikan kegiatan membuat ekobrik saat menyenangkan untuk edukasi bersama anak. Ini sedikit quote yang saya temukan. Jadi, the greatest threat to our planet is to believe that someone else will save it. Jadi ya mari kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari sekarang untuk pemilahan sampah ini. Mari kita jaga bumi, kita sayangi bumi seperti yang tadi disampaikan pada sesi pertama. Seperti itu. Kemudian ini be aware of your own impact. Percayalah pada impact dari kita sendiri. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali. Udah ya? Udah ya? Oke, alhamdulillah terima kasih atas pemaparan materi yang sangat hebat dan sangat inspiratif ya. Sekarang akhirnya jadi banyak tahu, oh ternyata pemilahan sampah itu ada lagi loh bagian-bagiannya gitu ya. Semoga apa yang sudah dipaparkan itu kembali lagi bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bisa memberikan edukasi buat kita semua dalam hal ini, minimal diri kita sendiri gitu ya. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya ingin mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi presensi pada link yang sudah dibagikan melalui kolom chat. Kita lihat dulu. Oh, belum ada pertanyaan. Baiklah, Bapak, Ibu, dan Ananda hebat.
kami tunggu partisipasinya. Barangkali ada yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin memberikan tambahan materi. Mangga kami persilahkan. Ya, saya juga menambahkan dari moderator, barangkali kolom chatnya masih kosong, kemudian feature raise hand-nya juga masih belum ada yang menekan. Barangkali saya bisa menambahkan sedikit, tidak apa-apa sambil menunggu pertanyaannya. Tadi Bu Ayu sudah membahas mengenai Ecobrik kalau tidak salah. Kalau tadi malam saya baca sedikit artikel, kalau tidak salah namanya Ajis, dia berasal dari Bogor. Saya lupa apa mahasiswa atau siswa SMK. Beliau bersama komunitasnya, tidak Pak Ajis tapi mahasiswa atau SMK saya lupa, bersama komunitasnya sudah membuat paving block, tapi berbahannya adalah plastik. Jadi semua plastik di lingkungan sekitarnya dikumpulkan oleh Ajis dan komunitasnya, kemudian dibuat menjadi paving block. Dan komunitas itu dimulai ketika Ajis mengikuti bukan saya ya, kompetisi untuk mengikuti bagaimana cara pengolahan sampah sehingga bisa menghasilkan nilai ekonomis yang cukup besar bagi kehidupan kita di lingkungan sekitar. Jadi dia mengikuti kompetisi tersebut dan kemudian memenangkan kompetisi tersebut dan pada akhirnya dia mengaplikasikan apa yang sudah sebelumnya dia ikuti untuk dibuat dalam komunitas yang jauh lebih besar. Cuman sayangnya di artikel tersebut tidak ada pembahasan lebih lanjut bagaimana sampah plastik itu diolah, kemudian sampai akhirnya bisa menjadi paving block yang ternyata paving block yang dibuat oleh Ajis dan komunitasnya ini jauh lebih baik daripada paving block yang berbahan dasar pasir. Jadi lebih tahan lama katanya. Kemudian tingkat kelenturannya jelas lentur karena berbahan pasir. Kemudian beban yang bisa diangkut oleh si paving block yang terbuat dari plastik itu ternyata jauh melebihi dari paving block yang dibuat dari bahan-bahan alam atau pasir tersebut. Itu baru yang ditemukan ya, artikel yang berhubungan dengan yang tadi ditayangkan oleh Ibu Ayu selaku presenter. Mungkin kita masih menunggu pertanyaan atau mungkin ada sambil ini aja, sambil menambahkan tadi, jadi memang ketika kita memutuskan untuk memakai tema ini, ternyata memang alhamdulillah banyak sekali hal-hal baru yang kita temukan yang kemudian juga menjadi inspirasi gitu ya. Cuma tadi kan menambahkan oleh Bu Ayu tadi disampaikan mungkin kita akan harus lebih mempertimbangkan mengenai belanja online ya Bu Ayu. Nah, ada ini saya punya pengalaman nih, saya ketika saya belanja buku-buku ini, tadi saya ini ya, jadi kebetulan memang oleh adminnya itu diberi pilihan gimana nih kemasannya, mau pakai kemasan plastik seperti biasa, terus kemudian ada lagi dikasih alternatif itu kemasannya itu pakai kardus yang agak tebal, tapi di situ kita sudah, kalau misalnya kita pakai kardus, kita memilih pakai kardus, tapi kita sudah istilahnya menyetujui kalau misalkan nanti pas datangnya itu misalnya bukunya agak kurang ada kondisi yang mungkin kurang sesuai gitu ya, kita sudah mau. Jadi untuk yang pertama itu saya pertama yang kedua itu saya menggunakan kardus. Jadi di situ memang ada memakai selotip ya, tapi selotipnya itu minim sekali. Jadi mungkin pengepakannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga memang dia itu penggunaan selotipnya cuma sedikit. Kan kalau misalnya umumnya kalau kita belanja online itu kan belum plastiknya, belum selotipnya gitu kan yang banyak. Nah kemudian yang terakhir ini, yang ketiga, buku yang mengompos itu mudah tuh diberikan opsi dikasih pouch Bu Nia dan Bu Ayu. Jadi pouchnya itu seukuran bukunya. Nah, jadi ada pouch dari plastik, ada sletingnya gitu. Jadi artinya si pouchnya itu bisa digunakan lagi gitu, bisa untuk alat mandi atau bisa untuk tempat pensil bahkan gitu. Jadi mungkin memang ya itu tadi karena udah mulai banyak nih gitu.
orang-orang Indonesia alhamdulillah yang memang sudah mulai aware, sudah mulai sadar dan memberikan edukasi gitu. Jadi mungkin ya it's about time gitu ya Bun ya for us gitu. Jadi sekarang nih kita nih waktunya kita Bapak Ibu guru hebat dan Ananda hebat untuk menularkan apa ya Bun ya kebiasaan-kebiasaan ini. Mungkin seperti itu. Ada lagi tambahan Bun ya? Kalau misalnya tidak ada, bagaimana? Kita tunggu aja dulu atau Sepertinya kita masih menunggu rekan-rekan hebat dan Ananda hebat dengan pertanyaan-pertanyaan hebat yang semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan memberikan pandangan yang lebih jauh bagi kita. Ternyata bumi kita sudah tua, artinya kita juga harus lebih menyayangi bumi kita dengan cara kita, dimulai dari diri kita dan kita mulai dari saat ini. Kalau saya sih menggunakan ibu, tapi tidak endorse. Saya juga pakai, kebetulan hari ini saya bawa botol minuman, tapi Tupperware. Cuma saya bawa ini botol minuman yang reusable. Artinya saya bisa menggunakan ini untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan selama memang tidak pecah begitu kan. Artinya apa tema yang Bu Ayu sampaikan itu sebetulnya mudah, tapi ya itu tadi kata Ibu Ira bahwa kita menunggu kesempatan dan niat kali ya, kesempatan dan niat dari diri sendiri untuk berubah. Begitu barangkali dari saya kembalikan kepada moderator. Oh iya, bagaimana Bapak, Ibu, dan Ananda hebat? Barangkali ada yang akan ditambahkan kepada Bapak dan Ibu instruktur, kepada Ibu Asih atau Bapak Tresa, barangkali atau Pak Rido, apakah Pak Rido bergabung? Barangkali ada yang mau ditambahkan? Ini aja nambahin lagi tadi sedikit mengenai ini Bu Ayu, kemasan tetra. Tadi kan kita ya harus apa? Kalau mau belanja kita pilih-pilih juga mengenai kemasan. Ini yang agak sedikit ini kemasan Tetra Pak ya Bun ya, Bu Ayu. Kayak misalnya, aduh jadi nyebut merek boleh nggak ya? Misalnya seperti Indomilk gitu ya, ya kemasan-kemasan ya. gitu ya. Itu kan memang sangat sulit diuraikannya gitu. Jadi memang balik lagi itu kalau misalkan bisa kita mengurangi pembelian dengan kemasan Tetra Pak itu karena memang cukup lebih dari plastik kan itu untuk penguraiannya gitu. Kemana tuh teh? Mungkin dicukupkan saja mungkin Ibu. Oh gitu ya. Baiklah kalau masih lagi rapat. Baiklah, kita cukupkan saja. Kalau misalkan memang sudah tidak ada tanggapan dari rekan-rekan peserta Bapak Ibu hebat, beserta Ananda hebat dan para instruktur. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk pemateri kita, Ibu Ayu Erika Puspasari yang sudah menyampaikan materi yang sangat inspiratif. Kemudian juga terima kasih kepada host Ibu Nia dan tidak lupa kepada Bapak Ibu beserta Ananda hebat dan juga instruktur kami, para instruktur kami yang sudah berkenan hadir dan memberikan masukan. Mungkin untuk selanjutnya kami serahkan kembali kendali mic kepada host, kepada Ibu Nia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator Ibu Ira. Saya ingin mengingatkan kembali, yang pertama berarti link absen masih berlaku sampai dengan pukul 11, karena kita sebetulnya masih ada waktu ya untuk mengisi absen, jadi kami masih menunggu absen sampai dengan jam 11. Kemudian saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika memang ada kata atau barangkali sikap kami yang kurang berkenan ketika sedang live meeting. Kemudian ucapan terima kasih, saya juga mengucapkan terima kasih kepada presenter kita hari ini yaitu Ibu Ayu Puspasari dan juga kepada Ibu Moderator Sri Agung Ira Rohyani. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih juga atas bimbingan serta motivasi yang diberikan kepada instruktur-instruktur hebat kami, Ibu Asi, Bapak Tresa, dan Bapak Krido. Terima kasih karena telah membimbing kami menjadi bisa tampil dalam living room seperti meeting room seperti ini. Kemudian kepada para peserta yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya di sesi 3 ini,
uh, kami ucapkan terima kasih. Semoga peserta yang hadir hari ini tidak mengalami kebosanan bertemu dengan muka-muka kami kembali, karena esok hari kami masih akan tampil dengan tema yang berbeda. Kami akan menunggu Ibu, Bapak, serta Nanda hebat di meeting room esok hari. Terima kasih, dan terima kasih kepada peserta yang hadir, semua peserta PCT Batch 8 ini semua hebat, kita hebat, dan kita bisa maju bersama jika kita bersama-sama berkomitmen untuk memajukan keilmuan kita. Terima kasih sekali lagi, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.